Ya teman-teman, di depan saya ini adalah merupakan sumur yang struktur batu bata ini masih asli seperti ini teman-teman. Ini merupakan sumur dengan bentuk persegi. Kalau melihat dari panjang dari sisi, ya perkirakan ini sekitar 60 dan persegi teman-teman. Ini adalah sumur kuno Majapahit dengan bentuk persegi. Namun di tempat ini ada 3 macam sumur yang nanti akan kita ketahui. Satu sumur persegi, yang kedua adalah sumur cobong. Nah, ini adalah sumur cobong teman-teman. Kita coba ke sana Mas Samsul. Ini sumur cobong. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sumur cobong, dan sisi pinggiran dari sumur cobong ini memang identik dengan ini. Ini yang dimaksud dengan cobongnya. Ini adalah sumur cobong, dan kenapa dinamakan sumur cobong? Karena ini adalah bentuknya ini, Mas. Bentuknya yang membuat dia itu memang iya dibatasi dengan cobong itu tadi. Ini adalah cobongnya, makanya dinamakan cobong. Dan tidak begitu dalam biasanya Mas Samsul. Mungkin hanya 1-2 meter lah untuk sumur cobong ini. Dan ini adalah sumur cobong lagi kita dapati. Nanti teman-teman bisa hitung ya. Kita di sini menemukan berapa sumur. Ini adalah sumur ketiga, juga merupakan jenis sumur cobong. Terus di sini adalah sumur yang menggunakan batu bata bengkok. Kalau tadi kan dia pakai persegi ya, kalau ini melingkar dengan menggunakan batu bata bengkok. Dan ini asli teman-teman, ini asli, ini buatan nenek moyang kita, buatan leluhur kita ini teman-teman. Jadi mereka membuat dengan simetrisnya lingkaran waktu itu ya Mas Samsul ya. Kalau melihat dari diameternya 75 dengan diameter 75, dan nanti teman-teman hitung sudah berapa kita dapati. Ada 4 sumur. Kita coba untuk ke sana dan melewati tanah kafling ya. Begitu inilah teman-teman. Sekarang sudah apa ya, ya mengikuti zaman. Iya, ya kan, mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Peradaban semakin zaman itu semakin pesat. Ya alhamdulillah, artefaknya kelihatan ya. Ada beberapa pecahan tembikar keramik juga di sini. Ini buahnya apa Mas? Semacam tumbuk begitu ya, alat tumbuk ya, atau apa? Ya ungkal. Ya unik aja bentuknya, cuman apakah ini merupakan dibentuk secara manusia atau alam, gak begitu yakin juga Mas Samsul. Oke, kita turun teman-teman. Ini adalah kita dipertemukan lagi saat ini dengan sumur cobong yang kelima. Oke, kita ke sini teman-teman. Dan ini kita dapati lagi dengan jarak hanya 4 meter ya, 4-5 meter dari sumur yang kelima tadi. Kita dapati lagi sumur cobong. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan apa sih sebetulnya tempat ini. Oke, kita menuju ke ini sumur ke-6. Kita menuju ke sumur yang lainnya. Ini teman-teman saudara-saudara Pukutan Pring. Nah, ini kita dapati lagi sumur cobong yang ke-7.
namun kondisinya saat ini sudah rusak ya. Ada beberapa bagian di atas yang sudah pecah, tapi bentuknya masih kelihatan bahwa dia melingkar dan merupakan sumur ya. Oke, ini yang lebih utuh Mas Abdul ya. Nanti tugasnya Mas Tony ini untuk menelusuri ini apa sebetulnya ini tempat ini dari sudut pandang spiritual mata indigo Mas Tony ini teman-teman. Nah, ini masih utuh banget, ini masih ya 100% ya, utuh ini alami, masih utuh. Ini adalah sumur Cobong teman-teman. Yang ke berapa? Yang ke-8. Oke, kita ke sini. Ini sudah berada di atas sumur Cobong lagi yang ke-9. Yang ke-9 teman-teman. Ada beberapa pecahan terakota di sini, dan ini pecahan dari sumur Cobongnya. Dan situs ini sudah berprestasi, artinya di situ sudah ada papan peringatan, tidak boleh merusak, tidak boleh mengambil, dan kita melanggar, ketika melanggar ada denda. Oke, ini adalah yang ke-10, merupakan sumur menggunakan sumur batu bata bengkok ya. Dan ini yang lebih bagus teman-teman, ini unik Mas Abdul, dia berada di sisi atas malahan. Terus apakah itu yang tadi merupakan dataran rendah dan dia berada di bawah dari struktur sumur ini? Kalau kita bayangkan, apakah dulu itu memang tanahnya segini, terus itu ambles gitu ke bawah ya. Itu loh unik ya Mas. Unik juga. Uniknya ini ya apa benar sumur apa atau yang lain gitu? Iya. Apa buat cerobong gitu loh? Cerobongnya asap. Iya. Ya bisa jadi. Soalnya apa? Dari yang lain kan, yang ini kan yang tinggi sendiri. Gitu. Ini yang paling tinggi teman-teman. Ya. Kalau kita misalkan berdiri di sini ya, terus misalkan ini dulu adalah merupakan tanah yang tinggi waktu itu, berarti kan ini berada di bawahnya dataran tanah, ya kan? Itu, di bawahnya. Terus yang tadi kok tidak? Ini kok malah di bawah? Iya. Padahal itu utuh loh, utuh malah berada di bawah. Kemudian ya ini bisa jadi ya cerobong Mas. Atau memang dulu struktur tanahnya berundak-undak gitu? Bisa jadi juga. Gitu. Kan belum tahu. Iya. Itu ini menjadi misteri teman-teman, menjadi teka-teki juga. Karena apa? Banyak dari beberapa universitas yang datang ke sini untuk meneliti tempat ini. Apa sebetulnya tempat ini? Ini adalah merupakan sumur keberapa tadi? Udah lupa teman-teman saking banyaknya. Ya, dan ini alhamdulillah. Coba kita ukur posisi sumur 1 sama sumur kedua ataupun sumur yang ketiga, hanya berjarak berapa ini? 10, berarti 1 meter, hanya berjarak 1 meter teman-teman. Dari ini sumur merupakan sumur dari batu bata bengkok, ini masih kelihatan airnya. Terus hanya berjarak 1 meter kurang lebih seperti itu kita dapati sumur Cobong. Di sebelahnya lagi hanya berjarak 1,5 meter kita dapati lagi sumur Cobong. Dan di sini malah lebih dekat, ini mungkin 0,5 meter ya, ada sumur batu bata bengkok. Ya, ini ada serubung tiang juga, artinya ada bangunan. Ini lebih jelas ini. Jadi di dalam sini adalah tiang bangunan dan ini selubungnya. Nah, coba saudara-saudara Penghutan Pring bayangkan ketika melihat suatu tiang bangunan dari suatu kerajaan Majapahit, tentunya tiang-tiang bangunannya menggunakan hiasan seperti ini. Alhamdulillah. Oke. Ya, ada umpak juga saudara-saudara Penghutan Pring. Nah, ini adalah penyangga tiangnya. Umpaknya ukuran berapa ini? 20.
ukuran 20. 1 2 3. Ada beberapa pecahan keramik teman-teman. Ini merupakan bentuk wadah yang sangat besar dulunya. Ini ya Mas Samsul. Seperti apa ini Mas Eko? Ini seperti apa ya? Kalau di layar itu seperti gulung-gulung Mas Eko. Gitu ya. Ya ini kan. Ya. Ini loh gak berat loh. Iya. Tapi ini batu. Tapi gak begitu berat. Kayak batu akik gitu ya ini Iya. dia. Dan ini adalah porselin. Tapi sayangnya pecah teman-teman. Ini besar ini dulunya ini. Kalau melihat dari bentuknya lingkaran yang di bawah ini besar ini teman-teman. Gak bermotif dia. Kalau melihat dari sisi glasirnya yang sudah begitu halus begitu, kemungkinan ini Song dinastinya. Ada beberapa pecahan terakota juga. Gak tahu ini mungkin pecahan wadah. Ini teman-teman. Berarti memang oleh juru perawat di sini yang merawat tempat ini dikumpulkan di sini teman-teman. Apa ini? Cantik ya. Misalkan ada yang utuh gitu loh. Di sini merupakan situs sumur namanya, karena terkait itu adanya ya, banyaknya sumur yang ya, ditemukan. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat kalau kita shot dari sini ya. Nah itu adalah sumur semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di daerah sana. Jadi informasi yang kami dapat di sini itu kurang lebih 50 sumur yang terlihat. Yang terlihat saja itu. Ada yang belum terlihat ya, masih Mas. ada yang terpendam. Ya, dari sudut pandang mata indigo Mas Tony, apa yang dilihat dan apa yang didapat dari tempat ini Mas Tony? Jadi kalau menurut saya sendiri sih Mas Eko, dan sudut pandang spiritual saya itu di sini itu tempat pengrajin, tapi saya kurang pasti ini difungsikan untuk apa Mas Eko. Kan bisa jadi tempat pengrajin kan banyak sekali Mas Eko. Mulai dari pengrajin pusaka, pedang, manik-manik dan batu bata kan Atau perhiasan ya, gitu ya. Yang banyak, jadi kurang jelas tadi Mas. Jadi merupakan tempat pengrajin gitu ya. Tempat pengrajin. Oke. Dalam sisi keramaian sih banyak sekali Mas Eko. Waktu dulu itu ya yang sering orang-orang sering kesini itu banyak sekali. Ya istilahnya itu kan pengrajin kan mesti banyak orang yang kalau sama sekali kan Banyak yang datang pesan gitu ya. Gitu. Oke. Sebagai pengunjung, istilahnya Mas Samsul dengan saya pribadi ini kan sama-sama adalah warga yang mengunjungi suatu situs. Pesan dan kesannya apa Mas Samsul? Kalau pesan, janganlah sampai dirusak situs tersebut. Karena itu sebuah peninggalan yang sangat berharga buat anak cucu kita Mas Eko. Iya betul. Kesannya kita bisa menikmati bahwa peradaban dulu itu apa ya Mas Eko, sudah canggih sebenarnya itu. Bahwa nanti itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Jadi jangan sampai kita merusak situs tersebut, karena nanti bisa diwariskan ke anak cucu kita. Iya. Tidaknya anak cucu kita nanti bisa melihat, menikmati dan mempelajari terutama dari leluhur itu bahwa memang sudah canggih Mas Eko. Iya. Dengan adanya apa ya, porselin yang bentuknya seperti itu, dia terbuat dari apa sampai sekarang ada itu ya kan, sudah diwariskan. Orang-orang sudah bisa menciptakan batu bata dan sebagainya. Ya. Itu juga dari warisan leluhur kita. Bata, ya. Jadi intinya kita belajar kepada masa lalu. Jangan sampai melupakan leluhur kita. Betul sekali. Dan apa ini kira-kira pesan yang lain Mas Samsul dengan keberadaan situs sumur ini, terutama dari sudut pandang tentang sarana dan prasarananya? Kalau dari sarana
mungkin bisa diperbaiki lagi terkait apa jalur mas. Jalur. Ya. Tadi kesininya tadi agak itu ya, Agak sulit ya. Mas. agak sulit maksudnya. Terkait jalannya masih setapak mas. Betul. Dan fasilitas ya. Ya fasilitas ya lebih diperbaiki lagi Iya. dan untuk masalah penjagaannya juga terkait ya sekarang kan zaman apa ya, banyak orang yang nakal, Iya. mungkin bisa dicuri atau dirusak gitu betul. mas Eko. Oke, kita di sini adalah tujuannya ingin memperkenalkan kepada teman-teman Buku Tanprem bahwa di sini dalam suatu wilayah cagar budaya ada suatu situs, yaitu situs sumur. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.